Makanya ada kalangan sultan yang sangat luar biasa hidupnya. Ya. Ada yang mereka di perbatasan mau makan saja makan umbi-umbian layaknya ternak. Jangan bisa diharapkan kalau kita bisa melawan oligarki dengan mudah dengan ketimpangan yang ada seperti itu. 10% orang terkaya di Indonesia hari ini menguasai kue ekonomi kita sebesar 75%. Artinya kita semua sisanya 90%, eker-ekeran berebut yang 25%. Jadi jangan bayangkan demokrasi kita, pemilu kita akan baik-baik saja. Konsep one man one vote akan berjalan kalau ketimpangan demikian hebat. Karena satu orang bisa membeli ribuan, belasan ribu suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hersu Beno Arif dari Forum News Network. Saya yakin Anda semua sudah cukup familiar dengan kosakata ini, oligarki ya. Bahkan ini selalu jadi topik-topik bahasan, terutama kalau di Forum News. Anda mengikuti channel-channel Forum News Network, oligarki ini menjadi topik yang paling banyak sekali dibicarakan. Saya juga yakin Anda sudah tahu dan paham carut-marut kehidupan berbangsa dan bernegara kita saat ini itu ya akibat ulah oligarki yang mengkooptasi kehidupan kita berbangsa dan bernegara, mulai dari politik, hukum, sampai kemudian persoalan juga masalah-masalah ekonomi itu. Dari seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara kita sekarang sudah dikooptasi oleh oligarki. Tetapi mengapa oligarki bisa sangat berkuasa dan mengapa seolah kita ini hanya terkesan bisa berpasrah diri, hanya sering mengutuk atau memaki dan juga menjadikan itu sebagai bahan diskusi dan tidak pernah bisa melawannya dan mengakhiri dominasi dari oligarki ini. Soal ini tampaknya tidak banyak yang memahami, apalagi menyadarinya. Forum News Network kemarin itu hari Rabu tanggal 2 November menggelar diskusi publik dengan tema siapa cocok mendampingi Anies. Salah satu pembicaranya adalah Profesor Riset dari BRIN dan Guru Besar di Ilmu Politik Universitas Indonesia, Profesor Firman Nur. Profesor Firman Nur menjelaskan kepada kita mengapa oligarki itu sangat berkuasa di Indonesia dan yang menarik adalah tips bagaimana kita harus menghadapi bahkan melawannya sehingga bangsa ini tidak terus dikuasai dan dieksploitasi oleh oligarki. Saya mengajak Anda untuk mengikuti pemaparan dari Profesor Firman Nur. Ini pemaparannya sangat menarik ya. Silakan Anda membuat catatan-catatan kalau memang menurut Anda ini poin-poin yang disampaikan oleh Profesor Firman Nur menjadi penting. Dan yang paling penting seperti saya sampaikan setelah Anda memahami soal itu harus melakukan action bagaimana kita mesti mengakhiri dominasi dari oligarki ini. Selamat mengikuti. Bapak Ibu sekalian, percayalah pada hari ini dan entah sampai kapan kita berhadapan pada tembok oligarki yang demikian kokoh hari ini. Dan setidaknya ada 7 sebab mengapa oligarki demikian menguasai tanah air kita. Yang pertama, oligarki itu hanya akan tumbuh di satu negara yang tingkat ketimpangannya tinggi. Menurut Jeffrey Winters, ahli oligarki Indonesia, di Athena membutuhkan perbedaan 1:10.000 untuk bisa melahirkan oligarki. Amerika saat ini ada oligarki karena ada ketimpangan 1:20.000 kali lipat. Jeffrey Winters di sekitar tahun 2014, 8 tahun yang lalu dia mengatakan ketimpangan di Indonesia itu sekitar 463.000 kali lipat. Dan sekarang jumlahnya double, diperkirakan 800.000 kali lipat. Makanya ada kalangan sultan yang sangat luar biasa hidupnya. Ya. Ada yang mereka di perbatasan mau makan saja makan umbi-umbian layaknya ternak.
Jangan bisa diharapkan kalau kita bisa melawan oligarki dengan mudah dengan ketimpangan yang ada seperti itu. 10% orang terkaya di Indonesia hari ini menguasai kue ekonomi kita sebesar 75%. Artinya kita semua sisanya 90%, eker-ekeran berebut yang 25%. Jadi jangan bayangkan demokrasi kita, pemilu kita akan baik-baik saja. Konsep one man one vote akan berjalan kalau ketimpangan demikian hebat. Karena satu orang bisa membeli ribuan, belasan ribu suara. Dan 10.000 di Jakarta mungkin nothing, ya itu 5 kali parkir gitu. Tapi 10.000 di daerah terpencil meaningful. Dan itu yang menjadi sasaran oligarki. Oligarki tidak akan pernah mengarahkan amunisinya ke wilayah urban, perkotaan, tidak. Dia akan menyasar ke wilayah-wilayah itu. Oligarki dengan proksinya, dengan pasukannya, akan memilih kampung ketimbang kompleks untuk bergerilya. Karena itu tadi, oligarki hanya akan tumbuh kalau ada ketimpangan, dan itu berarti rakyat miskin. So, tantangan kita ke depan adalah memakmurkan negara ini. Itu kuncinya kalau kita ingin terbebas dari oligarki. Yang kedua, sejauh biaya politik kita sangat tinggi, yang bisa mengcover biaya politik itu siapa? Oligarki. Partai politik pasti akan bergantung, atau siapapun yang ingin maju di dalam kontestasi politik, mengingat demikian mahalnya kehidupan politik, pasti akan, atau bukan pasti, akan sangat wajar kalau bersentuhan dengan investor politik yang namanya oligarki. Salah satunya adalah karena ada prasyarat presidensial threshold itu. 20% kursi, 25% suara. Untuk eligible, untuk bisa memenuhi itu, dari mana uangnya? Dia butuh investor. Kajian KPK sudah membuktikan demikian mahalnya kontestasi politik Indonesia, sebetulnya tidak mungkin satu orang itu bisa memenuhi kebutuhan berpolitik kecuali memang digerakkan oleh satu idealisme dan ideologi yang kuat. Ya, tapi kenyataannya yang ketiga, bahwa partai-partai politik kita pada umumnya masih suka bersentuhan dengan oligarki. Jeffrey Winters, lagi saya kutip, mengatakan bahwa ketika Pak Harto turun di bulan Mei, dia adalah sultannya sultan oligark. Makanya Jeffrey Winters mengatakan model oligark di era Orde Baru adalah model oligark sultanistik. Ketika beliau runtuh, oligark bingung, saya mau menyantal kemana? Tapi oligark cerdas, dia adaptif, dia agile. Dia melihat bahwa aturan yang ada sekarang akan memunculkan partai politik sebagai kekuatan baru yang akan menentukan posisi publik. Oleh karena itu, pos Soeharto, ramai-ramai oligark mendekat ke partai. Karena dia tahu, partailah yang secara konstitusional akan mendudukan wakil-wakilnya sebagai wakil rakyat di DPR, di DPRD, di eksekutif level nasional maupun lokal untuk kemudian membuat kebijakan. Dan insting oligarki adalah dia ingin setiap kebijakan yang dibuat itu akan menguntungkan dirinya, minimal tidak mengganggu arus atau perjalanan atau kekuatan ekonominya. Makanya dia mendekat ke partai. Jadi Mei oligark bubar, Agustus banyak partai, ada yang masuk ke situ. Bahkan saat ini ada oligark yang membuat partai politik juga. Disebut oleh Colin Crouch, teoritis politik dari Inggris, sebagai post-democracy party. Ya, intinya adalah partai yang dibentuk oleh oligark. Oligark dulu mungkin posisinya bendahara atau penyandang dana. Dia main proksi, dia taruh orang di DPR. Saat ini mungkin permainannya sudah berbeda. Dia bikin partai, dia terjun langsung di dalam DPR to make sure, untuk memastikan bahwa all the policy making process safe. Oke? Nah, yang berikutnya adalah
aturan yang tidak mengharamkan orang untuk bisa menguasai hajat hidup orang banyak dan pada saat bersamaan menjadi political actor. Apa yang terjadi di beberapa daerah yang sumber daya alamnya berlimpah, itu terjadi di mana orang yang menguasai sumber daya alam yang berlimpah itu at the same time dia adalah aktor politik. Sehingga tidak mengherankan kontestasi yang terjadi di daerah-daerah itu adalah kontestasi para oligark. Siapapun yang menang adalah oligark. Karena tidak ada aturan yang melarang itu. Berbeda dengan Ukraina yang punya satu rancangan undang-undang atau sedang diperjuangkan atau mungkin sudah jadi ya. Yang mengharamkan orang-orang yang punya kekuatan ekonomi, kekuatan media, pada saat bersamaan dia menjadi political aktor yang aktif. Karena Zelensky tahu ya, pimpinan Ukraina sekarang, bahwa kalau itu dibiarkan, ujung-ujungnya pasti oligarki. Di Indonesia belum ada aturan itu. Nah kemudian hukum menjadi titik lemah. Sekali lagi saya mengutip ahli oligarki Indonesia, Jeffrey Winters. Oligarki itu hanya bisa sehat walafiat, tumbuh berkembang, kalau aturan itu bisa dimainkan. Itu syaratnya. Dan Indonesia merupakan salah satu lahan subur bagi permainan-permainan hukum. Makanya tidak heran kalau oligark bisa survive. Nah kemudian peredupan kalangan kritis, peredupan kalangan civil society. Musuh alamiah oligarki adalah civil society. Tadi sebetulnya sudah sempat disinggung, saya lupa oleh Bung Rocky Gerung atau Bung Hersu ya. Kenapa? Karena kalau civil society kuat, dia punya prinsip yang namanya self-sufficient. Dia tidak butuh uang, bantuan, sokongan dari oligark. Mereka bisa saling melindungi, mereka bisa saling menyukupi, mereka bisa saling sokong. Sehingga dia bisa mengatakan no buat oligark. Dan oligark akan frustasi kalau civil society kuat. Makanya civil society itu adalah musuh alamiah dari oligarki. Jadi dia seperti katak musuh alamiah laler gitu ya. Sayangnya civil society kita, kalau tidak terpecah belah, ada yang terserap ke dalam kekuasaan. Dan yang terpenting, nah ini yang penting, yang terpenting bagi saya, dan ini akan relevan bagi presiden kita. Di balik itu semua, dimungkinkan terjadinya akselerasi melawan oligarki kalau kita punya leader yang kuat. Leader yang tidak terkait dengan kaki tangan oligarki. Seperti Volodymyr Zelensky juga. Beliau adalah komedian. Ya, dia suka standing comedy. Yang dia main piano itu, main piano dengan sesuatu yang membuat Putin ketawa. Dia ketika maju terbebas dari oligarki atau minim sekali peran oligarki. Nah, coba nanti Anda perhatikan siapa kandidat yang betul-betul terbebas dari oligarki. Kalau dia masih terikat dengan oligarki, dia pasti punya kebijakan yang tidak berani melawan oligarki, tidak berani melawan pengusaha besar, tidak berani dengan kekuasaan pusat yang punya mentalitas oligarki. Tapi saya kira Anies punya catatan menarik untuk bisa melawan reklamasi. Itu membuktikan bahwa oligarki nothing buat dia. Dan dengan demikian sebetulnya di tengah kepengapan tadi, di tengah situasi yang sangat tidak menguntungkan bagi kita untuk bisa melawan oligarki, bagi saya karena faktor leadership tadi penting, ada kandidat presiden kita yang punya track record melawan oligarki. Why not the best? Kata SP kan? Why not the best? Gitu loh. Nah, terkait dengan itu, closing statement saya. Hegel mengatakan, Hegel ini gurunya Marx nih. Tapi Hegel tidak Marxis. Marx mengatakan saya Hegelian kiri. Menurut Hegel,
sejarahlah yang menciptakan manusia. Sejarahlah yang menciptakan pemimpin. Arus perjalanan sejarah sudah jelas menuju kesempurnaan. Ada proses dialektik antara tesis, antitesis, antitesis, antitesis. Atau antitesis itu kemudian disebut sebagai sintesis. Tapi Hegel sebetulnya mengatakan tesis, antitesis, antitesis, antitesis. Itu sudah jelas bahwa di ujung sejarah manusia menurut Hegel, sejarah manusia itu akan terhenti kalau kebebasan bagi seluruh manusia sudah terjadi. Kebebasan sudah muncul, tidak ada lagi orang yang tertindas. Pertama. Yang kedua, kalau setiap orang sudah cukup rasional, disitulah sejarah akan berhenti. Dan sebetulnya sejarah itu sedang mengarah ke sana. Kebebasan manusia itu awalnya tadi dicerminkan oleh kekuatan kaisar satu-satunya. Dulu sejarah manusia di awal begitu. Kekuasaan hanya milik satu orang. Raja diraja, kaisar. Mau kaisar di Cina, mau kaisar di Mesir, mau di Eropa hanya satu. Tapi dalam perkembangannya kebebasan bergerak menuju kebebasan untuk lebih banyak orang. Setelah diktatorship, ada oligarki, aristokrasi, dan kemudian demokrasi. Jadi mungkin dugaan Hegel benar bahwa sejarah manusia sedang menuju pembebasan bagi semua. Tapi saya tidak bicara itu, justru saya ingin melawan tesis Hegel. Bahwa bisa jadi memang sejarah membuat pemimpin yang mendobrak satu tatanan. Tapi bisa jadi seorang pemimpin itu muncul untuk membuat sejarah. Dan saya kira momentum 2024 adalah momen untuk Indonesia kembali membuat sejarah. Sejarah untuk kembali menjadi Indonesia yang sesungguhnya. Sejarah ketika orang Indonesia mengenal lagi karakter jati dirinya. Sejarah ketika Indonesia penuh dengan kebebasan, termasuk kebebasan dari oligarki. Oleh karena itu, Pemilu 2024 adalah momen terpenting. Itu adalah momen untuk kita semua membuat sejarah baru. Membuat demokrasi bisa tumbuh bersemi kembali di Indonesia dan mematikan akar-akar oligarki. Karena disitulah sejatinya letak Indonesia yang sesungguhnya. Saya kira demikian. Oh, luar biasa ya. Kita kasih plus ya. Ini kelihatannya beda memang kalau profesor beneran sama profesor honoris causa beda ya. Ya. Ini kelasnya luar biasa dan saya kira ini menarik banget ya. Ini sebenarnya tadi orasi ya saya sebutnya bukan sekedar memberikan ini bagaimana memberikan guidance tentang itu dan saya sebenarnya saya sepakat juga dan saya juga mendorong sebenarnya kalau tadi termasuk mama manis tadi ya. Kalau mau memang punya pemimpin yang tidak terjerat oleh oligarki ya kita yang harus berani tadi yang Bung Rocky juga sebenarnya berkali-kali juga menyebutkan kita harus berani share gitu ya kita harus berani keluar dari jebakan oligarki karena tadi politik uang yang sangat mahal tadi membuat semua partai politik membuat semua para kandidat itu kemudian juga terjebak oleh oligarki tapi kalau kemudian ada satu figur yang memang cukup kuat gitu yang Anda percaya betul believe tadi Pak Taufik tadi cepat menyebutkan begitu ya kalau sudah sampai pada bahwa ini udah melibatkan perasaan orang ingin benar mendukung itu ya kita harus berani melakukan itu. Nah saya sih mendorong teman-teman kalau memang ingin perubahan saya nggak tahu apakah anda tim suksesnya Anies Baswedan atau anda tim suksesnya Ganjar dan sebagainya kalau mau lepas dari oligarki mulai crowdfunding ya. Kalau perlu Anda deal dengan partai-partai politik, berapa sih kebutuhannya partai politik itu untuk mendukung partai orang yang Anda dukung? Dengan cara begitu Anda yang kontrol, bukan partai politik lagi. Partai politik di direct. Dan saya kira partai politik juga senang kalau ada kesadaran macam itu ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan saja pertemuan kita ini memberikan manfaat dan kita akan terus membangun. Dan saya ingatkan jangan hanya berhenti pada diskusi, ya. Mulai action, ya. Harus mulai ada gerakan yang action. Kalau cuma habis di dalam ruang diskusi ini kita nggak akan pernah berubah bangsa ini, gitu ya. Terima kasih. Saya Hersubno Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.